Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wafa Fahri Channel di acara Ngegasli Ngegosip bareng Sapri Tole. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sudra tetap sudra. Nah, apa itu sudra? Sebenarnya sih ini cuma buat candaan dari antara saya sama teman-teman di tempat kerja ya. Jadi sudra itu mungkin benar atau enggak, cuma yang selama ini yang kita pahami sudra itu kasta yang paling rendah gitu ya. Nah, kenapa saya bahas sudra? Tetap sudra itu kalimat yang kalimat candaan yang biasa disematkan kepada saya. Kenapa disematkan kepada saya? Karena selama ini nasib-nasib apes yang sering terjadi itu terjadi kepada diri saya. Itulah kenapa saya membahas sekarang ya. Ini untuk seru-seruan aja lah. Jadi saya sering bercanda di tempat kerja saya sama atasan saya atau bos saya lah, karena emang saya sebut bos aja biar enak. Kalau atasan terlalu panjang, kalau bos kan bos, atasan kepanjangan, ya udah bos aja. Jadi saya sebut bos aja, bos saya ya. Saya bilang saya sama bos saya mungkin teramat sangat dekat ya, karena satu, rumah berdekatan, kedua kalau berangkat kerja juga bareng, jadi sehari-hari kita selalu bercanda bareng. Terus juga di tempat kerja juga sama teman-teman kita selalu bercanda. Dan dari keakraban ini maka terjadilah beberapa kejadian-kejadian yang mungkin dibilang gak mengenakan, dan itu selalu merugikan saya dan saya. Aduh, kenapa bisa begitu ya? Mungkin dari kejadian ini saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, jadi pada suatu hari, keren amat pada suatu hari. Nah, oke. Jadi pada suatu hari lagi, ya udahlah pada suatu hari aja ya. Jadi pada suatu hari bos ini akan ada ya pertemuan di suatu rumah makan ya. Jadi pertemuan rumah makan, dan saya juga diajak ke sana. Nah, kebetulan pas sampai lokasi ada yang udah nyampe, ada yang belum. Nah, pas yang belum nyampe itu dikontak, katanya sudah dekat ya. Nah, pas sudah dekat, oke, yaudah kalau udah dekat berarti sebelum acara dimulai kita makan dulu. Jadi kita pesan makan dulu ya. Oke, pesan makan dulu. Nah, ya yang lain pada pesan makan ini itu. Jadi rata-rata sih ya kalau sayur lah gitu kan, cuma nah kalau ini pada ayam goreng, ayam bakar. Nah, saya pesennya beda karena saya lain dari yang lain gitu. Akhirnya saya pesen bebek goreng, bebek bakar. Ya, bebek bakar. Nah, saya pesen bebek bakar. Nah, akhirnya pas udah nunggu sambil ngobrol panjang lebar, yang dalam perjalanan datang, dia order makanan. Nah, terus setelah di order makanan, pesanan yang tadi kita pesen itu datang jedek. Nah, udah datang semua. Terus di situ yang ternyata pesanan saya tidak ada. Oke lah, saya nggak komplain karena mungkin bebek goreng agak bebek bakar ya. Bebek bakar mungkin prosesnya agak lama. Oke, saya nggak komplain. Akhirnya udah persilahkan, ya udah makan dulu, makan aja, nanti juga yang lain nyusul aja. Oke, siap, yang lain nyusul pada makan. Nah, dari bos saya nih ya,
mungkin di situ juga agak jaga gengsi, mau ngomongnya juga ya sambil ngeledek dia. Oke nih, makan dulu, makan aja, makan siap, makan itu kangkung makan. Menyuruh kangkungnya itu sambil meledek. Ya oke, udah nggak apa-apa, nanti aja saya nunggu aja lah, nunggu makanan saya datang aja udah. Cocong aja, kalau saya cocong aja, udah silahkan makan aja makan. Oke, saya nunggu, tek tik tuk, unyil kucing. Nah, akhirnya pesanan makanan yang tadi gelombang 2 datang, tek datang, jeder, wah, biar suaranya mantap, jeder. Tek, nah, pas datangnya itu ternyata semua makanan sudah siap, tapi yang disebutkan bebek bakar tidak tampil di situ, tidak tampil di konser. Dan akhirnya, saya tanya ke pelayannya, ini mana bebek bakar saya? Ternyata kata pelayannya kelupaan. Aduh. Nah, dari sini mulailah ada penyiksaan buat saya. Nah, akhirnya oke, nggak apa-apa. Ya udah ditunggu, kalau lupa ditunggu, siap ditunggu. Nah, dengan karena lupa ya akhirnya bos saya sambil ya mesem gimana gitulah sambil ya nawarin lagi, udah makan aja kangkungnya, gak usah malu-malu. Padahal di hatinya badok tuh, rumput kata. Saya suruh makan rumput, ya udahlah, saya sambil makan lah, ya udah sambil makan lah, yang ngilangin tensin sedikit lah sambil makan. Oke, sambil makan dikit-dikit. Akhirnya pesanan saya datang juga. Pas datang, aduh, ternyata bebek bakar tapi habis dari kulkas. Ya Allah, tambah sedih lagi. Ya pas saya makan, ya pas saya sih lihat kok kayaknya ada yang aneh, kok gak boleh bagaimana. Biasanya ini apa, itu bebek bener. Saya pas pegang, iya. Ya, daripada saya tambah tersiksa, saya bilang, udah bener saya makan aja, walaupun rasanya dingin, kulkas, saya makan. Nah, itulah pengalaman saya yang pertama tentang penyiksaan saya, kenapa disebut sudah. Itu yang pertama. Oke, lanjut yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini sih sebenarnya bukan untuk penyiksaan saya ya, tapi cerita lucu-lucuan aja ini. Jadi pada suatu waktu, jadi pas ya namanya di perusahaan kan adalah gesekan-gesekan dikit. Jadi antara bos saya sama atasan lain ada gesekan. Nah pas itu sambil di jalan, pas mau berangkat, kita sambil di jalan itu sambil ngobrol ya. Nah sambil ngobrol terus, nah kebetulan dari rumah belum pada makan. Akhirnya kita putuskan untuk nyari makan. Nah nyari makan kita nemulah ketoprak ya. Nah pas beli ketoprak, nah kita mau tadinya mau beli 2. Nah akhirnya kemudian bos, ya gimana, kita kan lagi ada masalah nih sama temen kawan kita satu nih, sama atasan saya nih gitu kan. Gimana kalau kita pesenin satu lah ya, buat dia biar agak sedikit adem lah ya, anggap aja ini ketoprak perdamaian, saya bilang gitu kan. Oke, kita pesen, ya udah pesen 3, nanti sampai rumah jadi ya, sampai kantor kita kasihin ya, kita makan bersama ya buat ngadem-ngademin. Oke, nah udah pesanan udah jadi, kita bawa pas sampai kantor ya, karena pas waktu itu kita emang berangkat, kalau kita berangkat kan emang lumayan pagi tuh. Nah pas sampai kantor masih sepi. Oke, kita ngobrol panjang lebar, nongol.
orang kantor 1, 2, 3, 4, 5, dan ternyata atasan saya yang saya tunggu itu gak muncul, dan gak lama muncul WA. Ternyata dia tidak hadir, alias ya gak tahu waktu itu sakit apa gimana, dan dia gak hadir. Akhirnya waduh, ini gimana ini makanan satu ya, kita sambil bercanda. Nah, terus adalah karyawan satu masuk, ya udah kasih ke karyawan itu, kita kasih tuh ketoprak satu, daripada gak dimakan lah kita beli kebanyakan, ya kita alasan gitu aja, belinya kebanyakan. Kalau alasan saya kan karena bos saya ini makannya emang banyak, alasan saya tadi bos bilangnya mau banyak tapi ternyata rasanya kurang lah gitu, jadi lebih satu. Padahal sebenarnya gitu. Ya dari situ akhirnya setelah kejadian ini saya putuskan dengan bos saya, jadi kita putuskan ini namanya ketoprak perdamaian. Jadi setiap kali kita lihat di jalan, lihat makanan yang disebut namanya ketoprak, kalau kita lihatnya berdua pasti kita langsung ketawa. Apa kita harus bikin ketoprak perdamaian lagi untuk selanjutnya dan akhirnya sampai sekarang kita memiliki produk terbaru, yaitu ketoprak perdamaian. Itu untuk cerita aja ya. Ya, itu kisah lucu buat saya ya, nggak tahu buat kalian semua. Ya mudah-mudahan lucu juga. Nah, itu untuk yang keduanya. Untuk selanjutnya itu, ya maaf ini saya bawa catatan ya, soalnya sebenarnya cerita-cerita yang merugikan saya itu sangat banyak. Cuma tadi pas saya mau sini agak sedikit ngepleng apa aja. Ya udah, akhirnya saya daripada pas waktu saya cerita ternyata ngepleng juga. Akhirnya saya bikin catatan apa yang mau saya ceritain ke kawan-kawan semua. Yaitu untuk yang ketiga, yaitu tentang perjalanan saya ke Rangkas dengan bos saya untuk nengok anaknya yang ada di pesantren. Nah, oke, kita jalan ke Rangkas. Pasti perjalanan, ya biasa namanya perjalanan, kita terasa perut lapar. Akhirnya kita cari makan. Nah, kalau di perjalanan itu yang favorit itu mie ayam. Nah, akhirnya kita coba, yuk kita nyari di Rangkas, nyari mie ayam. Oke, kita cari dan nemulah di situ mie ayam. Kita pesan mie ayam. Nah, kita pesan, akhirnya makanan kita mie ayam muncul, dan kita ya biasa mempersiapkan makanan, ya sendok lah, bukan sendok ya, sumpit, saus, kecap. Nah, ini bos saya kasih dulu, dia pakai saus dulu, terus ya saya biasa, kalau saya kan pasti kecap dulu lah dikit. Nah, ya saya ambil saus, terus oke, sambal seret, oke saya aduk-aduk, saya makan. Ternyata kayaknya ini kurang saus nih, kurang mantep lah gitu kan. Saya ambil saus lagi, pas saya pencet, plok. Saus tutupnya sebesar itu jatuh dan tumpah semua. Tadinya saya pas langsung tik tuk. Oh iya kucing. Saya nengok ke samping, bos ternyata sudah nengok saya duluan. Pas lihat, wah, bos langsung ketawa sampai tersendak-sendak. Dia punya modal untuk nyerang saya nanti suatu saat di kantor. Ya, dengan tumpahnya saus tadi, saya mencoba untuk alibi ya, seenggaknya buat nurunin beban saya untuk dibantai sama bos saya. Saya bilang kalau tadi
saus itu ada gumpalan ya, emang kalau saya lihat emang gumpalan, ada gumpalan yang agak keras kayaknya, nggak mungkin, tapi ya saya jelaskan seperti itu, tapi bos gak mau tahu, terserah, mau ada gumpalan, mau ada apa, terserah, itu aib lule, kata bos saya. Ya seenggaknya saya ada sedikit apa sih namanya, pembelaan lah. Bos tetap saya nggak mau tahu, itu aib adalah aib, kata bos saya. Aduh. Oke, siap kalau itu caranya. Oke, siap. Saya terima, ini aib. Sudah yang kedua. Oke, saya terima. Tapi ingat bos, saya juga pasti akan balas dendam. Bos juga pasti harus ada aib di depan saya. Jadi jangan cuma saya. Oke. Bos bilang tidak. Sudah adalah sudah. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Deng 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 deng. Akhirnya sampailah pesantren. Nah, pas di pesantren, oke, pas waktu itu udah kita nengok ketemu anak. Nah, pas masuk ruangan kan sandal dicopot ya. Oke, nih awal mula. Ini siapa yang akan menjadi aib di sini? Awal mulanya ada di sini. Oke, siap. Oke, terus masuk ke ruangan, ngobrol sama anak, lama. Ya, ada 1-2 jam lah. Oke. Sekitar 1-2 jam, waktunya sholat. Oke, kita keluar, mau sholat dulu ya. Nah, pas keluar, teng. Ternyata bos saya sendalnya hilang. Nah, dari sini saya udah punya perasaan. Nah, ini waktunya pembalasan saya. Oke, ini pembalasan saya. Oke, tapi saya ya sedikit ngadem-ngademin lah. Saya tahu kalau di pesantren kalau sendal hilang ya mungkin balik, tapi kemungkinan hilangnya ya besar. Tapi ya udah buat ngadem-ngademin. Oke. Ya kita sholat dulu aja biar adem. Nih bos, sendal pakai punya saya. Oke, pakai. Nah, siapa tahu nanti habis dari masjid atau musola kita pulang sendal udah ada. Oke, karena saya ngerasa bawaan, oke saya kasih. Padahal saya udah ada rencana lain di balik layar. Oke, siap. Nah, oke saya nyeker, gak masalah, masih di pesantren saya nyeker. Siap, nah habis sholat, terus kita balik lagi, kita cari tindung, sendal gak ada. Oke, saya tawarkan, gimana bos, ini mau ditunggu atau pulang? Karena waktu udah sore. Oke, kita pulang aja. Oke, siap. Di sini waktunya saya membantai bos. Oke, saya bantai sekarang juga, bos. Sendal saya ambil alih. Nanti bos beli aja di pasar. Oke. Wih, jangan gitulah. Saya ini bos, saya harus pakai sendal. Nggak pakai sendal lu, katanya. Tidak. Bos, ingat tadi pas berangkat saya dapat perlakuan buruk dari bos. Sekarang waktunya bos saya balas dendam. Sendal saya ambil alih. Bos sambil ketawa. Gimana itu nyerahnya? Ya ikhlas gak ikhlas harus rent. Oke, fine, nggak masalah. Sendal saya ambil, tenang aja, nanti kita beli. Ada di kemarin saya lihat ada toko sendal lokal yang bagus. Saya udah punya di rumah. Kualitasnya lumayan bagus. Saya bilang ke bos itu. Oke. Terus gimana sendal? Enggak, pokoknya saya nggak mau tahu. Tetap bos saya nggak pakai sendal. Ini nanti untuk pembalasan saya di kantor. Saya bilang gitu ke bos. Bos ketawa. Oke, siap ya bos. Oke, akhirnya berangkat dan saya berhasil menyiksa bos. Kita masuk ke toko sendal di pasar Rangkas. Bos nyeker tak tung tak nah itu saya udah ya walaupun cuma sekali saya menang nggak masalah, yang penting saya puas, saya bisa balas dendam. Oke, nah akhirnya sampailah toko toko sendal ya. Emang itu produk lokal dan saya emang
Benar, pernah beli dan saya lihat kualitasnya bagus, makanya saya sarankan bos untuk beli sendal di situ. Dan akhirnya pas lihat-lihat, bos emang ya lihat barangnya emang kata bos cocok, oke bagus, oke siap beli. Akhirnya udah saya beli sendalnya di situ aja lah, kita pulang, oke. Nah, selang berapa lama itu gak terlalu lama, mungkin gak nyampe 1 bulan ya. Pas di kantor sampai baru pagi-pagi, pas kebetulan bukan pagi ya, jadi bos pas lagi pergi, kebetulan saya berangkat nggak bareng, bos pas ada keperluan pagi gitu ya, bos aja siangan agak telat, saya udah berangkat duluan. Pas sampai kantor bos marah-marah, apa-apaan ini bos, apa bos pagi-pagi apa datang marah-marah, ini sendal yang kemarin kamu bilang bagus, produk lokal bagus. Kenapa belum sampai sebulan sudah ngebelah jadi 2? Yang benar bos. Padahal di dalam hati saya itu sendal yang saya beli juga kejadiannya sama. Tapi saya sengaja gak bilang ke bos. Takutnya bos kecewa. Ternyata bos sudah ngomel duluan, belum sebulan udah jebol. Ya udah akhirnya dari situ saya dengerin cerita bos ini itu dan akhirnya saya juga bilang, bos sebenarnya sendal yang saya beli juga sama 5 hari atau seminggu yang lalu sudah rusak kejadian sama. Dan akhirnya sering lah saya sengaja tuh bukan ini tapi saya sengaja lewat toko yang merek itu, kan memang di Serang juga ada merek itu ya, sengaja saya kalau pulang lewat situ, bos kita mampir ke toko ini dulu kan ya, kita beli sendal, beli sebanyak-banyaknya, lu yang bayarin. Nggak lagi beli sendal kayak gitu. Sendal apaan? Produk lokal, kita udah cinta produk Indonesia, tetapi cuma 1 bulan kita dikecewakan. Nah, itulah. Nah, kalau barusan itu bukan tentang sutra atau gimana, tapi ya pengalaman itu ya. Pengalaman oke, sendal sudah cukup. Kita lanjut ke nah, kita suatu hari mungkin rekan-rekan banyak yang tahu tentang buah lontar ya. Nah, buah lontar saya sama bos itu sama-sama nggak tahu buah lontar itu isinya seperti apa, dan karena bentuknya seperti kelapa, saya pernah bilang, bos kayaknya kalau kita beli buah lontar minumnya segernya gimana gitu ya bos ya. Bahkan kalau buah lontar kan orang jual lontar, terus ada yang di botol aqua itu ya, makanya saya oke, siap, nanti kita cari. Nah, sebenarnya itu rencana udah teramat sangat lama, mungkin seminggu atau 2 minggu lebih, karena pas lagi kalau musim lontar kan banyak dari sana sini banyak yang jualan. Nah, kebetulan kita pas sedang mau mampir nggak jadi, pas kepengen mampir ternyata ada di seberang jalan, mau mampir lagi ada seberang jalan. Nah, pas perjalanan kita ke Pandeglang, bos itu di depan kayaknya ada lontar, kita berhenti, oke siap, pas kebetulan dohor kita langsung minum, kita makan lontar, enak rasanya, oke siap, berhenti, oke pak beli lontar 2. Bapak itu setengah bingung kan, beli lontar 2, ini kamu beli mah ini airnya, ini buahnya. Nah, tik tuk saya sobat mikir, ini airnya, ini buahnya, terus itu lontar yang digantung, itu yang belum kita kelupas. Nah, maksudnya itu yang digantung, kata bos tuh, maksudnya itu yang digantung, dikelupas, kita mau minum. Pedagangnya setengah, itu benar bos yang ngomong, jadi pedagang setengah bingung, jadi ini lontar nggak ada airnya, kata dia. Ada juga lontar ini kalau dibelah ini isinya yang mirip kolang kaling itu, bos. Bos langsung setengah marah, setengah malu, setengah gimana, dia langsung melirik ke saya, tik duk. Oh ya kucing. Nah terus itu yang
itu yang di botol bukannya itu air, bukan, itu hasil deresan. Waduh, ternyata kita mau menikmati lontar seperti kelapa gagal, dan ternyata di situ kita belum malu yang tadi pengen minum kayak kelapa, ternyata isinya mirip kolang kaling, dan ternyata air itu bukan air lontar tapi air deresan. Ya karena sudah terlanjur, oke lah, ya udah kita beli lontarnya satu aja, terus airnya juga satu, tapi kalau udah airnya udah ada kabaran, kalau namanya deresan pasti rasanya enggak jauh beda dari apa sih, legen apa ya, kalau saya dari Jawa mah sajeng namanya itu mah, tapi orang bilang ada yang legen apa gimana nggak tahu ya, nggak jauh beda dari itu lah. Oke, nah itu pas udah sampai Pandeglang, kita masih di motor, kita ngobrol panjang. Pas malamnya nih, pas pulang kita rencana mau bercanda bareng nih sama teman-teman di Cilegon, ada yang nungguin kan, teman pabrik kebetulan ada yang main di Cilegon, ada yang nungguin. Oke bos, ini ya kita buat seneng-seneng aja, ini minuman lontar, kita mabok bareng. Ya mabok-mabokan maksudnya, buat kita ajak minum bareng di Cilegon. Oke siap, padahal yang di Cilegon udah tahu itu lontar kayak apa, air lontar itu apa, dia tahu ya. Ibaratnya buat seru-seruan aja. Oke bos, kita mabok bareng, mabok air lontar, kita bawa ke Cilegon. Oke, kita bawa. Kita pulang. Nah pas perjalanan saya dengar ada suara kerubuk. Bos, apa itu yang jatuh? Nggak tahu, udah malam, pulang aja. Pas sampai Cilegon, nah bener, nah itu ada rombongan sudah menanti kita mabok bareng bos. Oke siap, langsung ambil air lontarnya, tik, bos, mana air lontarnya? Nah kan tadi lu yang bawa, saya gantung di sini, kok nggak ada. Nah berarti tadi yang jatuh di jalan itu air lontar. Dan akhirnya kita mau mabok air lontar, gagal. Nah itulah tentang beli lontar. Karena ini udah lumayan lama, saya akan memberikan cerita yang terakhir, dan ini mungkin agak gimana gitu. Jadi ceritanya pagi-pagi bos datangnya enggak bareng saya, bos naruh makanan di ruangannya, bos ke ruang meeting, dia mau makan, ambilin makan di ruangan saya. Oke siap, di dalam plastik ya, siap. Nah saya ambil di dalam plastik, biasa kalau bos makan kan emang saya juga ya ikut makan-makan. Nah makanya saya buka aja tuh, pas saya lihat, ini bukan, iya oke siap, saya buka, saya buka tutupnya, ada timun, saya makan timunnya, tek, oke, habis satu timun, terus ada mie, saya makan, saya langsung kabur, lari ke kamar mandi, muntah, saya langsung kubur segala macam. Nah, bos saya lihat, langsung ngejar ke kamar mandi. Ada apa, kenapa, kamu kenapa, bos? Itu makanan apa di dalam plastik? Emang yang kamu makan apa, mie? Bos saya langsung ngakak ketawa. Itu mie kemarin saya lupa makan, hari ini mau saya bawa pulang, dan ternyata saya makan mie busuk yang kemarin, dan akhirnya jadi aib saya lagi. Saya langsung marah-marah aja, bos, kalau kemarin kenapa di dalam tuh bukan situ, kenapa jadi satu sama makanan yang sekarang? Bos saya bilang, lagian ngapain kamu kebiasaan kalau ada makanan langsung aja nyocol. Iya saya salah juga sih, main cocor aja tanpa tanya. Oke, aib saya nambah satu lagi. Saya makan, bener bisa, mungkin kalian semua bisa bayangin gimana rasanya makan mie goreng
Mie goreng bukan instan ya, mie goreng yang dari merek apa itu, burung dara ya, itu yang di mie goreng itu. Makanan kemarin rasanya kayak udah di leher, udah nggak bisa di ini. Saya muntah-muntah di kamar mandi, bos saya sama teman-teman yang lain cuma bisa ketawa-tawa doang ya. Akhirnya ya udah, tetap ya buat ngilangin rasa ya nggak itu, akhirnya saya ikut makan juga ya. Menunya saya juga lupa menu apa, yang jelas itu pengalaman yang ternyata saya ngocehnya lumayan lama. Oke, mungkin cerita tentang sutra, tetap sutra mungkin sampai situ aja. Ya, mungkin kalian yang merasa seperti saya, atau ya ini bercandaan aja ya, sutra tetap sutra. Kita tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa lepas dari sutra, kita bisa sampai kata tertinggi. Kata apa tertinggi ya? Brahma kali. Brahmana apa? Sultan dah. Ya, mungkin sultan aja lah. Brahma atau sultan ya. Penting kita bisa lepas dari sutra. Oke. Capek bro. Oke, mungkin cerita saya sampai di sini tentang sutra tetap sutra. Ya, kalau kalian ada cerita bisa sharing-sharing ke saya. Ya, oke lah. Kalau gitu saya tutup ya acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.